Hai bro, jumpa lagi bareng saya Arfi Film. Gimana kabar kalian semua? Yang pastinya saya doakan kalian semua selalu diberikan kesehatan yang baik dan dimudahkan dalam segala urusannya. Dan kali ini Arfi akan merangkum alur cerita film berjudul Python Outlaw 2012. Film ini akan berfokus kepada gangster yang bernama The Odi Brother. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini adalah konten full spoiler. Jadi sebelumnya jangan lupa seruput kopinya dulu. Kisah dimulai dengan gangster yang dinamai The Odi Brother. Mereka beranggotakan 3 orang. Dan perkenalkan mereka adalah Brick si pemimpin, McQueen si pengintai, dan Lincoln si mesin pembunuh. Mereka adalah 3 bersaudara yang sama-sama dibesarkan dan diadopsi oleh seseorang. Pagi itu mereka akan menyerang gangster pengedar narkoboy yang sangat meresahkan dan banyak merusak otak generasi muda. Dan aksi mereka itu atas perintah seorang polisi bernama Henry Miller. I can't see shit. Setelah aksi penyerangan itu, polisi datang di tempat kejadian dan dipimpin oleh Millard. Millard yang tahu kalau itu adalah ulah dari Odi Brother. Ia terlihat santai dan menutupi jejak mereka. Lalu scene berpindah ke tongkrongan Odi Brother. Mereka kedatangan seorang teteh cantik bernama Caleste yang tadi pagi sempat melihat aksi mereka. Tujuannya datang ke sana hanya untuk menyewa jasa mereka menculik anaknya bernama Rob yang saat ini sedang tinggal bersama mantan suaminya bernama Don Carlos si gembong narkoboy. Sementara itu di kantor polisi, seorang agen FBI bernama Anthony Reyes yang mendapat tugas untuk menyelidiki kasus penyerangan tadi pagi dan kasus-kasus di kota itu yang sering menghilang begitu saja. Reyes kemudian menanyakan beberapa hal pada Millard. Reyes menaruh curiga pada geng Odi Brother, di mana Odi Brother memiliki catatan kasus kriminal yang kelam. Dan pemimpin mereka yaitu Brick adalah anak dari seorang penjahat kelas kakap yang bernama Johnny Boy Odi. Brick juga adalah tipe orang yang sangat gemar mencari masalah dan ia menyukai hal-hal yang berbau ilegal. Mendengar ocehan Reyes, Millard hanya tertawa. Baginya itu semua tidaklah benar dan kasus penyerangan itu tidaklah terlalu penting untuk diselidiki. Di tempat lain, Odi bersaudara ternyata sudah pergi menuju rumah Carlos untuk menjalankan misi mereka. Tapi karena waktu sudah terlalu larut malam, mereka pun memutuskan menginap di hotel dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Pagi harinya, Brick mendapat telepon dari Millard. Millard melarang mereka untuk menjalankan misi itu karena saat ini mereka sedang diawasi oleh agen FBI dan jangan sampai mereka melakukan hal yang bisa menarik perhatian yang nantinya hal itu bisa melibatkan Millard. Tapi Brick rupanya tidak mau mendengarkan peringatan dari Millard dan tetap memilih untuk menjalankan misi mereka. Odi bersaudara pun akhirnya menyerang rumah Carlos dan membuat seisi rumah porak-poranda. Mereka juga berhasil mendapatkan Rob yang ternyata lumpuh dan tak bisa bicara. Dalam serangan itu rupanya Carlos masih hidup. Ia kemudian menyuruh geng The Flame yang terkenal sadis dan berisi cewek-cewek seksi untuk mengejar Odi bersaudara. Odi bersaudara yang saat itu sedang mampir ke sebuah bar untuk beristirahat dan sekedar ngopai dan ngudut di sana. Tak berapa lama, geng The Flame pun datang, lalu masuk ke dalam bar dan berpura-pura menjadi wanita penghibur. Tapi saat Odi bersaudara terbuai dalam rayuan mereka, mereka pun menyerang Odi bersaudara. Tapi tak semudah itu Perguso. Eddie bersaudara malah membalikan keadaan. It's my boomstick.
Rupanya kabar penyerangan dan keributan di bar tersebar dengan cepat, dan Reis yang saat itu melihat berita di televisi dan ada sketsa wajah pelaku yang mirip dengan Odi bersaudara. Paginya Reis langsung menemui Millard dan mengajaknya mendatangi markas Odi bersaudara. Tapi rupanya Millard mengatakan kalau tempat itu sudah dibakar dan dijadikan tempat latihan militer. Namun Reis sepertinya menaruh curiga kepada Millard, lalu memperingatkan Millard untuk segera menghentikan mereka. Sementara itu, Brick menelpon Caleste, memberitahu kalau Rob ada bersamanya, dan mereka juga menanyakan tujuan Caleste yang sebenarnya ingin mendapatkan Rob. Karena terus dipaksa, akhirnya Caleste pun memberitahu kalau Rob sebenarnya memiliki warisan yang sangat banyak dari mendiang ayahnya. Dan haknya itu akan diberikan saat Rob berumur 18 tahun dan tepat 1 minggu lagi. Oleh karena itulah Carlos ingin menguasai semua warisan itu. Dan ternyata Carlos juga yang telah membunuh orang tua Rob. Setelah mendengar penjelasan dari Caleste, Rob kemudian membuat rencana dan akan bertemu dengan Caleste di Pittsburgh. Mississippi. Big Bayou. Be there as soon as I can. Setelah itu Brick menelpon Millard, memberitahu lokasi mereka akan bertemu dan berharap Millard bisa membantu mereka. Tapi rupanya Millard yang sudah terlanjur kesal karena Brick yang sudah pernah diperingatkan namun mengacuhkan peringatan itu. Dan Millard juga memutus hubungan mereka dan tak ada cara lain bagi Millard adalah untuk menangkap Odi bersaudara. Sedangkan Carlos yang terlihat sangat kesal, ia kembali mengirim pembunuh bayaran yaitu gangster The Hot Pirate untuk memburu Odi bersaudara. Odi bersaudara yang saat itu sedang asik mendengarkan radio. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran geng The Hot Pirate. Lalu terjadilah baku hantam antara mereka, dan di mana di sini geng Hot Pirate dihabisi oleh mereka. Mereka pun berhasil merebut kembali Rob, tapi sayangnya di sini Lincoln harus terluka dan mobil mereka juga rusak. Tapi untung saja mereka kemudian mendapat tumpangan dari seorang wanita cantik dan juga seorang perawat yang kemudian bersedia mengobati Lincoln dan mengantarkan mereka. Scene berpindah ke agen Reis yang saat itu berhasil menemukan berkas Odi bersaudara yang juga berkaitan dengan Millard. Ternyata Millard adalah orang yang mengadopsi Odi bersaudara dan melatih mereka. Setelah itu Reis kemudian mendatangi Millard dan memperlihatkan bukti yang ia temukan. Millard pun akhirnya tak bisa mengelak lagi dan ia pun mengakui semuanya. Tapi saat Millard akan ditangkap, ia kemudian mengajak Chris pergi ke tempat tujuan terakhir Odi bersaudara yaitu di Pittsburgh. Lalu Odi bersaudara yang rupanya sudah sampai di tempat tujuan. Setelah berterima kasih, mereka pun mulai melakukan persiapan untuk segala kemungkinan. Dari menyiapkan senjata hingga peralatan tempur lainnya. Karena mereka juga sadar kalau saat ini anak buah Carlos telah memburu mereka. Dan tak lama kemudian, Caleste juga tiba di sana, tapi langsung diserang oleh anak buah Carlos yang ternyata sudah lama bersembunyi di dalam hutan mengintai mereka. Untung saja saat itu Brick berhasil menyelamatkan Caleste dan membawanya masuk ke dalam rumah, sedangkan McQueen berhasil membunuh beberapa anak buah Carlos. McQueen sempat terluka terkena anak panah lalu diseret dengan motor. Tapi untung saja McQueen berhasil selamat setelah membunuh si pengendara motor. McQueen yang saat itu hampir saja dihabisi. Untung saja saat itu Millard dan Reis datang dan menyelamatkan mereka. Lalu tak berselang lama, polisi pun berdatangan ke sana dan pada akhirnya geng Odi bersaudara pun ditangkap bersamaan dengan Millard yang juga ikut ditangkap. Sebelum mereka dibawa pergi, Odi bersaudara pun berpamitan dengan Rob.
Kaleste dan Rob pun kemudian berterima kasih karena telah I'm sorry menyelamatkannya. it came down to all this. How this thing plays out. Beberapa hari kemudian, Carlos yang sedang di rumahnya tiba-tiba mendapat kiriman paket dari Kaleste yang ternyata isinya adalah bom. You bitch. Di akhir film, setelah 4 tahun lama di penjara, Cody Brother pun akhirnya dibebaskan. Mereka juga mendapat sebuah surat dan cek berisi uang $25.000 serta sebuah mobil sebagai ucapan terima kasih dari Rob dan Kaleste. Dan kemudian film pun berakhir. Terima kasih buat semua yang udah nonton, terima kasih juga yang udah support di channel ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Insya Allah kita akan memperbaiki semuanya. Jumpa lagi di next video, saya Arfi, wassalamualaikum.